Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi. Dari Sudirman 12 Padang, rekan selamat pagi, kita bersama di Mutiara Pagi hari ini berbicara tentang pernikahan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah saya sudah bersama dengan narasumber kita di studio untuk hari ini Rabu 4 Oktober 2023. Ada Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi kembali. Apa kabar Ustadz pagi ini? Alhamdulillah segar. Alhamdulillah segar. Beliau adalah dosen ilmu falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Kemudian juga anggota Badan Hisab Ruqyat Sumbar ya Pak. Iya. Kemudian juga anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Barangkali nanti berbicara tentang pernikahan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Anda bisa bergabung di telepon 812-878 atau di WhatsApp 08116666975. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang di RRI Digital, streaming di rri.co.id atau di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita akan dengar dulu pengantar dari narasumber kita. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjalanan hidupnya dari bermula pertemuan ayah dan ibunya, terus masa dia dalam kandungan, lahir, masa kanak-kanak, dan sampai masa remaja itu punya daya tarik, punya pesona yang luar biasa ya. Cerdas, bahasanya santun, empati, ya sudah menyelimuti dirinya itu keteladanan. Nah, sampailah dia dewasa selama 16 tahun dalam asuhan pamannya Abu Talib. Waktu dia sudah begitu dewasa, Abu Talib sangat hati-hati berkata, "Ya Muhammad, engkau kan sudah dewasa, kalau teman-teman di sebayamu ini sudah punya anak gitu." Dia belum. Dulu itu umur 18 tahun laki-laki sudah punya anak. Dia sudah 24 tahun lebih. Lalu bagaimana Muhammad kalau paman antarkan kamu ikut berdagang, belajar bersama Khadijah? Jawabnya, ya aku bagaimana baik menurut paman. Ini akhlaknya ya, arahan pamannya seperti apa. Karena Khadijah setiap tahunnya musim berdagang itu butuh laki-laki untuk menjadi tenaga kerja sebagai orang yang mengantarkan dagangannya ke kota perdagangan negeri Syam. Nah, begitu berhadapan dengan Khadijah, disebutlah, "Ya Khadijah," kata Abu Talib, "ini keponakanku. Dia adalah orang yang jujur, bangun lebih pagi, rajin bekerja." Didengar oleh Khadijah. Bagaimana Abu Talib bicara, ya sepenuh hati, tidak ada mengada-ada itu ya. Memang begitulah Muhammad. Nah, begitu dia melihat Muhammad, langsung diterima dan diberilah arahan bahwa dagangannya begini begitu dan seterusnya, dengan segala aturan disampaikan. Kemudian langsung ya Muhammad membawa dagangan ke negeri Syam, didampingi oleh Maisarah. Maisarah ini adalah ajudan orang kepercayaan Khadijah. Dia bukan perempuan tapi laki-laki. Jadi nama Maisarah bagi orang Arab bukan seperti pandangan kita di ranah Minang ya, atau di Indonesia. Nah, dalam berdagang itu
jauhnya perjalanan. Ingat dia waktu usia 12 tahun yang lalu juga ikut berdagang dengan pamannya Abu Talib. Dalam perdagangan, dia menjadi pusat perhatian, laris dagangannya. Karena begini dalam berdagang itu, barang ini mahal karena kualitasnya tinggi, ya modelnya katakanlah terbaru untuk zaman itu. Kalau itu berupa pakaiankah atau alat rumah tangga lainnya. Kalau ini harganya sedang, nah, kalau ini lebih murah. Kalau ada cacatnya dia lihat kan, misalnya kalau pakaian apakah ada robek agak sedikit misalnya, atau jahitnya bermasalah, sekiranya keramik mungkin ada retaknya, disampaikan, sehingga orang jadi heran. Ada pula pedagang menyampaikan kalau barangnya cacat dia sampaikan, bukan disembunyikan. Laris. Dan dia menjadi pusat perhatian sampai 2 orang pendeta memberi penilaian terkagum-kagum itu. Ini pedagang luar biasa hebat. Dia bertanya kepada Maisarah, karena Maisarah sudah dikenal oleh pendeta yang mengawasi jalannya perdagangan di kota itu. Maisarah jawab, dia adalah Ahlul Hurum. Ahlul Hurum itu maksudnya keluarga penjaga Ka'bah. Oh, pantas kira begitu. Nah, sampai pulang ya katakanlah beberapa kilometer jelang rumah Khadijah, kan rombongan itu pulang ya. Maisarah berkata, ya Muhammad, duluanlah engkau pulang ya, saya mau istirahat. Oke. Sampailah Khadijah menunggu orang balik berdagang, kan waktu itu 2 bulan lah pulang pergi. Karena dari Mekah ke Madinah saja itu 8 hari. Terus ke Palestina, negeri Syam. Khadijah melihat rombongan dari kejauhan. Khadijah itu di Sutoh. Sutoh itu adalah anjungan. Jadi katakanlah lantai 2 ya. Makin lama makin dekat. Kiranya Muhammad tentu menuju rumah Khadijah. Pedagang-pedagang lain tentu menuju rumahnya masing-masing. Begitu Muhammad sampai di bibir halaman, Khadijah turun tergopoh-gopoh. Ya, tergopoh-gopoh itu bagaimana cara memahaminya ya? Misalnya kalau orang badannya berisi, ya, kalau pipinya burita semok ya. Atau kalau jalan tuh berayun lah pipinya. Jadi tampak, namanya kalau menurun tangga itu bisa dimaklumi. Muhammad melihat Khadijah juga tersipu malu, lalu dia selesaikan pekerjaannya, diturunkan barang dagangan, terus melapor kepada Khadijah cara dia berdagang. Khadijah terkagum-kagum mendengar laporan Muhammad SAW. Akhirnya Muhammad diberi upah dengan ganda. Kalau misalnya yang sebelum-sebelumnya itu yang berdagang ya diberi sepatutnya, tapi pada Muhammad itu berganda, katakan 2 kali lipat lah. Lalu Muhammad pulang. Khadijah tidak pernah menyambut kedatangan anak buahnya, baru itu pada diri Muhammad. Tak lama kemudian Maisarah datang. Maisarah memberi laporan, ya Khadijah, Muhammad luar biasa hebat begini begitu. Sampai pula dia laporkan ada 2 pendeta mengaguminya. Sehingga Khadijah tambah yakin apa yang dikatakan Muhammad, hanya beda redaksi tapi isinya sama. Artinya Muhammad memang orang yang sangat jujur. Ada kepemimpinan pada dirinya. Nah, Khadijah sesungguhnya dia adalah sudah 2 kali menjanda. Suami pertama Atik bin Abik, ya suami kedua Abu Halah, masing-masing punya anak 2. Cuman perpisahan ini apakah berpisah mati atau berpisah cerai, itu tidak saya dapatkan informasi lebih dalam. Tapi dia sudah 2 kali menjanda. Sejak itu dia menutup pintu hatinya tidak akan menikah. Padahal banyak orang datang melamar.
Tapi bertemu dengan Muhammad, pandangan pertama sebenarnya hati sudah bermasalah. Pada wajah Muhammad terlihat kepemimpinan. Terus sukses berdagang, tidak ada dusta sedikit pun, jujur, cerdas, di luar dugaan, keuntungan berganda. Maka hatinya tidak bisa didustai, dia ingin menikah dengan Muhammad. Tapi bagaimana caranya? Nah, karena orang cerdas cepat berpikir, dia punya teman perempuan Nafisah. Nafisah ini diutus oleh Khadijah, sampaikan kepada Muhammad, saya ingin nikah dengannya. Ya, siap, kata Nafisah. Nafisah ini memang betul-betul perempuan. Diturutlah ke rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad kan berada di rumah pamannya Abu Talib. Disampaikan, ya Muhammad. Jadi langsung isi pembicaraan. Mengapa engkau sampai hari ini belum menikah? Aku kan belum punya modal. Terus disampaikan, ya, tidak usah itu dipikirkan. Ada orang, dia kaya, cantik, baik dia akhlaknya, dan seterusnya. Diminta engkau menikah dengannya. Diam, tidak menjawab. Sudah tu dia bertanya, siapa? Khadijah. Mendengar Khadijah itu, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung suka, lapor kepada pamannya. Pamannya ya menyambut gembira. Terus singkat cerita, pamannya dengan Muhammad, dengan keluarga besarnya datang melamar Khadijah. Khadijah sudah ditunggu pula oleh keluarga besarnya, ada juga juru bicaranya. Jadi waktu datang itu ya langsung pernikahan sekalian. Nah, di rumah Khadijah, paman Muhammad Abu Talib itu langsung sebagai juru bicara. Itu diawali ya, kalau dalam buku sejarah hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Al-Hamid Al-Husain, itu pakai alhamdulillah. Alhamdulillah bersama kami ini ada Muhammad. Orangnya jujur, cerdas, otaknya terpelihara dari suasana hiruk pikuk, tidak pernah mabuk dan seterusnya lah. Dia orang terkenal, walaupun dia tidak kaya, tapi dia menjadi harapan besar. Abu Talib itu sudah tahu dia dari pendeta sebelumnya bahwa ini Muhammad, dia akan menjadi orang besar nanti, menjadi pemimpin besar. Disampaikan itu adanya. Hari ini kami datang, Muhammad melamar Khadijah bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Talib melamar Khadijah binti Khuwailid. Nah, lalu dijawab oleh juru bicara dari pihak Khadijah. Kami bangga atas kedatangan kalian, dan pada hari ini saksikanlah aku nikahkan Muhammad dengan Khadijah. Lalu Abu Talib berkata, bagaimana kalau ucapan itu oleh paman Khadijah? Kalau tadi kan juru bicara, sekarang ada paman. Kalau misalnya bahasa lain itu Pak Ete lah dari Khadijah ya. Bapaknya kan sudah meninggal, jadi ada saudara laki-lakinya. Itu kan bahasanya paman. Kalau di ranah Minang tuh Pak Ete ya. Nah, lalu dia mengatakan, hari ini aku nikahkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dengan Khadijah binti Khuwailid. Maka nikahlah hari itu. Ya, setelah acara pernikahan, Muhammad mau pulang. Lalu kata Khadijah, mengapa engkau pulang? Sembelihlah 2 onta untuk pesta pernikahan kita. Jadi disembelih onta, tentu orang akan lebih bergembira lagi menunggu masakan onta. Kan masak cepat prosesnya. Jadilah pernikahan waktu itu. Nah, Khadijah berumur 40 tahun, Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 25 tahun. Tapi kalau dipandang-pandang pengantin baru ini tampak berimbang. Karena Khadijah walaupun umurnya sudah 40 tahun, tidak kalah dengan yang berusia 25 tahun. Muhammad walaupun umurnya baru 25, tapi bukan terlihat kecil, tapi karena wibawanya, kepemimpinannya, maka tampaklah berimbang. Nah, inilah sedikit cuplikan tentang pernikahan Khadijah radhiyallahu anha ya,
bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin untuk pengantar sampai di sini dulu Bu Rita. Baik, terima kasih Ustadz. Demikian pengantar tentang pernikahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, kita akan langsung terima pendengar ya Ustadz.